Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, baik yang dari kelas 6 Iliin maupun dari kelas 6 Darussalam ya. Untuk kesempatan hari ini Ibu Indah akan membahas pembahasan soal latihan 4 halaman 99 ya. Yang pertama yang akan kita bahas dulu adalah nomor 1 yang C ya. Silahkan kalian buka bukunya semuanya. Apabila ada yang masih salah, bisa kalian perhatikan dan kalian betulkan ya. Ya, untuk soal yang nomor 1C, ini bisa kita lihat di sini adalah bentuk bangun ruang tabung, ya kan? Tabung dengan tinggi di sini sudah dituliskan bahwa dalam soal itu tingginya 25. Kita boleh tulis lagi di sini, boleh tingginya 25 cm. Kemudian di sini ini adalah jari-jari atau bisa kita tulis dengan R, ya kan? R-nya adalah 21 cm. Yang jadi pertanyaan adalah tentukan volume tabung. Ya kan? Volume tabung kita masukkan rumusnya. Volume tabung di sini, rumus volume tabung kalian harus ingat bahwa Pi R kuadrat dikali T. Gitu kan? Kita langsung masukkan saja. Pi-nya kita pakai 22/7 saja ya. Kenapa? Karena di sini R-nya kita bisa tulis di sini R-nya berapa? 21 kali 21 kali T-nya 25. Nah, anak-anak sebenarnya sih tidak ada masalah antara Pi-nya mau pakai 22/7 atau mau pakai 3,14 atau 3,14 itu sebenarnya nggak masalah. Cuman kenapa di sini Ibu pakai 22/7 itu karena R-nya 21. 21 itu kan bisa kita bagi dengan 7, ya kan? Kalau kalian menemukan R atau bilangan yang sekiranya itu bisa dibagi dengan 7, maka silahkan kalian pakai 22/7 karena itu akan lebih mempermudah kita dalam hal menghitung gitu ya. Kita bisa coret ya di sini anak-anak ya. 7 sama 21 kita coret. Berapa? 3 ya. 3-nya kita taruh sini. Nah, sekarang tinggal kita kalikan hasilnya berapa? 22 kali 3 kali 21 dikali 25, hasilnya adalah 34.650 cm kubik. Gitu ya. Ya, anak-anak selanjutnya kita ke yang nomor 2 ya. Nomor 2, di sini soalnya adalah sebuah stoples kue yang berbentuk tabung dengan volume 1570 ya, Ibu sudah tulis di sini. Kemudian luas lingkaran alasnya 78,5 cm. Nah, ini ya kayak ini cm kuadrat, yang volume cm kubik gitu kan ya. Yang ditanyakan tentukan tingginya. T-nya berapa? Nah, kalau kalian bingung ya, kita bisa masukkan dulu rumusnya dulu, nggak apa-apa. Gini, volume tabung. Tadi rumusnya gimana? Pi R kuadrat dikali T, ya kan? Nah, gini, Ibu tulis dulu sini. Gini kan, Pi R kuadrat dikali T, gitu kan? Nah, ini PR kuadrat ini di sini adalah luas alas gitu ya. Dan PR kuadratnya sudah ketemu, luas alasnya sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja di sini ya. Nah, ini Ibu tulis dulu aja ya di sini ya. Nah, volumenya kita masukkan dulu 1570 sama dengan 78,5 dikali T gitu ya. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Caranya gini, yang T ini kita pindah kamar ya, kita tukeran kamar, kita pindah aja ke sini. Jadi gini, T sama dengan kita tuker sama yang ini. Gitu kan? Kita tuker jadi 1570 yang tadinya dikalikan, maka di sini kita bagikan.
begini ya. Kita tuker tempat, dibalik gitu. T-nya yang ada di sebelah kamar sebelah ibaratnya gitu. Kemudian yang tadinya jadi kali, yang tadinya kali kita rubah menjadi pembagian sehingga 1570 dibagi 78,5. Hasilnya adalah 20 cm. Gitu ya. Anak-anak, sebenarnya kalau kita mengerjakan soal ujian nanti itu ya, terutama yang bentuknya pilihan ganda, itu kita nggak usah mengerjakan dengan runtut seperti ini sih, sebenarnya nggak masalah ya. Karena kan ketika kita mengerjakan soal itu tidak hanya tepat aja yang kita butuhin, ya kan? Tapi juga kecermatan, ketelitian, dan juga kecepatan. Ketika ujian kan kita nggak hanya berpacu dengan ibaratnya dengan tenaga aja gitu, tapi kita juga berpacu dengan waktu, gitu kan? Nah, di sini kecuali kalau misal kalian sedang mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Indah berikan ya, ataupun Bu Ani berikan gitu, ketika ada tugas sekolah selama kita masih belajar bersama ya harus ditulis dengan runtut seperti ini supaya kalian tahu betul asalnya dari mana gitu kan. Tapi nanti ketika ujian misalkan kalian mau ngejar cepatnya, tepatnya juga, tapi telitinya juga harus ya, kalian bisa pakai begini loh nak. Nah, kita bisa bikin gambar begini. Ya, begini ya. Kita bikin segitiga. Ya, bisa kalian perhatikan di sini. Segitiga ini kita bikin seperti ini, ya. Maksud dari garis ini, kalau ada garis horizontal seperti ini maksudnya adalah dibagi. Horizontal itu miring ya. Kemudian kalau ada garis yang vertikal seperti ini atau tegak lurus, ini artinya di sini adalah dikali. Gitu, ya. Nah, di sini soal yang tadi kan volume tabung ya. Nah, di sini kita tulis saja volume tabung. Kemudian di sini luas alas, gitu kan ya. Rumusnya volume tabung itu kan luas alas dikali tinggi kan ya. Kemudian pertanyaannya adalah dicari tingginya gitu kan ya. Nah, T-nya kita tinggal tutup aja. Yang tersisa, yang terbuka, yang gak kita tutup hanyalah volume tabung sama luas alas gitu. Nah, sehingga kita bisa tulis di situ. Berarti untuk rumus dari volume tabung, rumus untuk tinggi yaitu volume tabung dibagi dengan luas alas. Tinggal kalian nanti masukkan, hitung jadi. Gitu ya. Kalau misalnya yang ditanya luas alas, Bu, sama aja. Luas alas kita tinggal tutup aja. Oh, ternyata yang tersisa hanya volume tabung sama T-nya. Gitu. Berarti ya luas alas sama dengan volume tabung bagi. Gitu kan ya? Nah, gitu kan ya? Perhatikan dulu, nak. Perhatikan ininya ya. Nah, kita tutup di sini. Volume tabung dibagi T. Masukkan, hitung, selesai. Kalau yang ditanya volume tabung ya sama aja. Yang diketahui misalkan kayak misalkan yang diketahui luas alas sama T-nya, yang ditanya adalah volume tabung, yang tinggal volume tabungnya ditutupin, berarti rumus dari volume tabung adalah luas alas dikali tinggi gitu ya. Anak-anak, sekarang kita pembahasan yang nomor 3 ya. Kita ke pembahasan yang nomor 3. Di sini ada soal sebuah kaleng susu. Ini ibaratnya ini kaleng susu yang berbentuknya tabung, jelas ya. Dengan jari-jari alasnya adalah 6 cm. Nah, di sini ini berarti 6 cm. Atau mungkin kita bisa langsung tulis di bagian sini juga boleh. Misalkan di sini Ibu tulis dulu 20 cm. Kemudian T sama dengan 20 cm. Gitu kan? Kemudian untuk R-nya adalah 6 cm. Gitu. Ini yang 20 cm ini adalah tinggi dari tabungnya, tinggi dari kaleng susunya. Kalian bisa perhatikan. Kaleng tersebut terisi susu setengah bagian. Setengah
dari kaleng ini ada susunya. Pertanyaannya, berapa volume susu dalam kaleng? Yang ditanya adalah volume susunya ini, volume susunya ya, yang ini volume susu. Perhatikan ya. Kalian kebanyakan, Ibu menemukan jawaban kebanyakan itu yang dicari justru volume tabungnya. Padahal di sini soalnya adalah volume susu, ya, di mana susunya itu ada setengah kaleng, gitu kan ya, setengah bagian. Jadi caranya gini dong, volume susu adalah setengah, ya, karena itu yang ditanyakan adalah volume susu, susunya isinya setengah kaleng, berarti kan setengah kaleng dikali 3,14. Di situ di soal sudah dijelaskan bahwa pi-nya 3,14 ya, atau 3,14. Kemudian R-nya sama, kalau R-nya ya, R-nya sama, 6 kali 6 kali berapa? 20, tetap kali 20 ya. Sama dengan, ada enggak yang bisa dicoret dari angka 2 ini? Bisa ya. 2 kita bisa coret dengan misalkan aja 20. Berapa di sini? 10. 3,14 kali 36 kali 10 ya, misalkan kita jabarkan lagi. Nah, kemudian 3,14 dikalikan 36 dikalikan 10, maka ketemunya adalah 1130,4 cm kubik ini. Ingat, yang ditanyakan adalah volume susunya, bukan volume tabung, bukan volume kaleng secara keseluruhan, tapi volume susu yang isinya hanya separuh bagian kaleng, gitu ya.